Seseorang menanyakan, coba tunjukkan Om, Rasul siapa yang menyuruh berdoa lewat Maria? Katanya apostolik tapi kok tidak ada perintah dari para rasul? Baik. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini berdasarkan 3 pilar kebenaran Gereja Katolik yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam Gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saya tekankan lagi bahwa sumber iman Katolik itu ada 3 yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Tidak seperti Protestan, sumber imannya hanya Alkitab atau sola scriptura. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang sola scriptura. Silahkan cari satu ayat dalam Alkitab tentang sola scriptura. Ini tantangan saya ke Anda. Baik saya jawab pertanyaan Anda, mana buktinya para rasul atau bapak gereja di dalam tradisi suci gereja mengajarkan berdoa melalui Maria? Simak dan belajar baik-baik. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 Rasul Paulus mengajarkan agar kita menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi yang melakukan doa syafaat atau doa pengantaraan bukan saja hanya Kristus dan Roh Kudus, namun kita semua diundang untuk berdoa syafaat, saling mendoakan satu sama lain. Para beriman atau semua orang kudus diajar untuk berdoa atau berdoa syafaat, dan ini diajarkan dalam 32 ayat yang lain dalam Perjanjian Baru. Namun tentu saja doa syafaat kita ini hanya dapat terjadi karena pengantaraan Kristus yang satu-satunya, lihat 1 Timotius 2 ayat 5, dan tidak bisa terlepas dari Kristus. Gereja Katolik percaya bahwa Kristus berdoa syafaat bagi kita kepada Allah Bapa di dalam Roh Kudus, seperti secara sempurna terlihat dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi diadakan di dalam nama Kristus, dan tidak pernah dinyatakan di dalam nama Maria atau dalam nama para kudus, baik Santa ataupun Santo. Masalahnya, ada banyak orang menganggap bahwa para orang kudus, para Santa dan Santo, yang sudah meninggal sudah tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang masih hidup di dunia, karena mereka sudah mati atau tidak bernafas lagi. Gereja Katolik berdasarkan kitab suci mengajarkan bahwa para kudus yang sudah meninggal itu tidak mati, melainkan tetap hidup. Sebab yang mati hanya tubuhnya, tetapi jiwa orang-orang kudus tersebut tetap hidup bersama Tuhan, karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, khususnya dalam Yohanes 11 ayat 25, Roma 8 ayat 11, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 58 maupun Yohanes 8 ayat 51.
Maka kata mati di sini artinya bukan tidak bernafas, melainkan tidak hidup lagi di dunia. Dalam perikop roti hidup di Injil Yohanes, disebutkan bahwa orang-orang beriman di surga tetap adalah orang-orang kudus yang hidup, karena Kristus, Sang Roti Hidup, telah memberi kehidupan kekal kepada mereka. Lihat Yohanes 6 ayat 54. Maka, memohon dukungan doa dari para orang kudus berbeda dengan pemanggilan arwah orang mati yang dikecam di kitab Perjanjian Lama, yang bertujuan untuk meminta informasi ilahi dari jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Pada saat Saul memohon kepada arwah Samuel, lihat 1 Samuel 28, ia tidak memohon agar Samuel mendoakan dia, sebab jika demikian itu baik dan tidak dilarang, tetapi Saul mencari informasi tentang hasil pertempuran yang akan terjadi, jadi semacam ramalan. Inilah yang dilarang Allah, karena dengan ingin mengetahui ramalan, sebenarnya seseorang tidak lagi menghormati Allah Sang Penyelenggara Ilahi yang mengetahui segala sesuatu dan bahwa Allah menghendaki segala yang terbaik bagi umatnya. Selanjutnya, karena kita percaya bahwa kematian akan membawa kita kepada kehidupan bersama Kristus, di mana kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sesungguhnya dan menjadi serupa dengannya, lihat 1 Yohanes 3 ayat 2, maka kita percaya bahwa di surga para kudus juga telah menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus yang telah berjaya di surga, para orang kudus itu akan melakukan juga apa yang dilakukan oleh Kristus Sang Kepala, yaitu mendoakan orang-orang lain yang masih bersiarah di dunia. Lihat Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 8 ayat 3-4. Doa-doa para kudus ini sangat besar kuasanya karena mereka sudah dibenarkan oleh Kristus. Lihat Yakobus 5 ayat 16. Para orang kudus itu bukan saingan Kristus, melainkan rekan sekerja Kristus. 1 Korintus 3 ayat 9. Dengan demikian, mereka juga adalah sahabat-sahabat kita, karena kita diikat oleh kasih Kristus menjadi satu tubuh. Dalam satu kesatuan tubuh Kristus ini, kita percaya bahwa tidak ada suatu kuasa pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38-39. Oleh karena itu, kita dapat memohon agar mereka mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini, sama seperti kita memohon dukungan doa dari sesama umat beriman yang masih hidup di dunia ini. Bukankah kita sering datang ke pastor atau teman untuk minta didoakan? Jika kepada mereka yang masih mengembara di dunia ini kita bisa minta didoakan, mengapa tidak kita minta didoakan oleh Bunda Maria, Santo Yusuf, Santo Petrus dan para kudus lainnya yang sudah berada di surga? Mereka sekarang sangat dekat dengan Tritunggal Maha Kudus karena sudah berada di surga. Dalam 2000 tahun sejak berdirinya, Gereja Katolik memiliki tak terhitung mukjizat yang terjadi karena umat memohon para kudus mendoakan mereka dan doa-doa mereka terkabul. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui orang-orang Protestan. Damai Kristus. Pada bagian pertama saya sudah jelaskan mengapa orang Katolik dapat berdoa melalui para kudus berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab. Berikut ini saya jelaskan mengapa kita berdoa melalui para kudus berdasarkan tradisi suci gereja. 1. Santo Clemens dari Alexandria, tahun 150-215 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Dengan cara ini, ia, seorang Kristen sejati, selalu murni dalam doa. Ia juga berdoa dalam kumpulan para malaikat, sebagai seorang berada di tingkatan malaikat, dan ia tak pernah beranjak dari perlindungan mereka, dan meskipun ia berdoa sendirian, ia telah berada di dalam paduan suara para kudus yang berdiri dengannya, dalam doa. Saint Clement of Alexandria, The Stromata, Book 7, Miscellaneous 7 verse 12, tahun 208 Masehi. 2. Origen, tahun 185-254 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Tetapi bukan Sang Imam Agung yaitu Kristus sendiri yang berdoa untuk mereka yang berdoa dengan tulus, tetapi juga para malaikat, demikian juga jiwa-jiwa para orang kudus yang telah meninggal dunia. Origen, The Principles, Book 4, Prayer 11, tahun 233 Masehi. 3. Santo Cyprianus dari Kartago, tahun 200-270 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Mari kita mengingat satu sama lain dalam harmoni dan kesatuan suara. Mari kita di kedua belah pihak, yang terpisah kematian, selalu berdoa bagi satu sama lain.
Mari mengangkat beban-beban dan kesedihan dengan saling mengasihi, sehingga jika salah seorang dari kita, dengan pergerakan perlindungan ilahi, telah pergi terlebih dahulu, atau wafat, kasih kita dapat terus berlanjut dalam hadirat Tuhan, dan doa-doa kita bagi saudara-saudari kita tidak berhenti dalam hadirat belas kasihan Allah Bapa. Saint Cyprian of Carthage, Epistle 7, Letters 56, 60, verse 5, tahun 253 Masehi. 4. Santo Efraim dari Syria, tahun 306 sampai 373 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Kalian, para martir yang berjaya, yang bertahan dalam penganiayaan dengan sukacita demi Tuhan dan Sang Penyelamat, kalian yang mempunyai keberanian berbicara di hadapan Tuhan sendiri, kalian para orang kudus, berdoa syafaatlah untuk kami orang-orang yang lemah dan berdosa, sehingga rahmat Kristus dapat turun atas kami dan menerangi hati kami semua, sehingga kami dapat mengasihi Dia. Saint Ephraim the Syrian, Commentary on Mark, the Nicene Hymns, tahun 370 Masehi. 5. Santo Basilius Agung, tahun 329 sampai 379 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Atas perintah Putra Tunggalmu, kami berkomunikasi dengan kenangan para orang kudusmu. Oleh doa-doa dan permohonan mereka, berbelas kasihanlah kepada kami semua, dan bebaskanlah kami demi namamu yang kudus. Saint Basil the Great, Letter 243, Liturgy of Saint Basil, tahun 373 Masehi. 6. Santo Gregorius dari Nisa, tahun 325 sampai 386 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Efraim, engkau yang berdiri di hadapan altar ilahi, di surga, ingatlah kami semua, mohonkanlah bagi kami pengampunan dosa-dosa, dan penggenapan janji kerajaan kekal. Saint Gregory of Nyssa, on the Baptist of Christ, Sermon on Ephraim the Syrian, tahun 380 Masehi. 7. Santo Gregorius dari Nazianza, tahun 325 sampai 389 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Ya, saya diyakinkan bahwa doa syafaat ayah saya sekarang lebih berguna daripada pengajarannya di hari-hari terdahulu, sebab kini ia lebih dekat dengan Tuhan, bahwa ia telah menanggalkan keterbatasan tubuhnya, dan membebaskan pikirannya dari tanah liat yang dulu mengaburkannya, dan kini mengadakan pembicaraan yang terus terang dengan keterus-terangan pikiran yang utama dan murni. Saint Gregory of Nazianzen, Oration 18 verse 4. Semoga engkau, Cyprianus, dari atas memandang ke bawah dengan belas kasih kepada kami, dan membimbing perkataan dan hidup kami, dan menggembalakan kawanan yang kudus ini. Menyenangkan Allah Trinitas yang kudus, yang di hadapannya engkau berdiri. Saint Gregory Nazianzen, Oration 17, 24. 8. Santo Yohanes Chrysostomus, tahun 347 sampai 407 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Ketika kamu merasa bahwa Tuhan menyesahmu, jangan berlari kepada musuh-musuhnya, tetapi kepada sahabat-sahabatnya, para martir, para orang kudus, dan mereka yang menyenangkan hatinya dan yang mempunyai kuasa yang besar di dalam Tuhan. Saint John Chrysostom, Orations 8 verse 6, Homily 8 on Romans, tahun 396 Masehi. Ia yang mengenakan pakaian ungu, yaitu seorang bangsawan, berdiri mengemis kepada para orang kudus untuk menjadi pelindungnya di hadapan Tuhan, dan ia yang memakai mahkota mengemis kepada sang pembuat tenda, Rasul Paulus, dan sang nelayan, Rasul Petrus, sebagai pelindungnya, meskipun mereka telah wafat. Saint John Chrysostom, Homilies 26 on 2 Corinthians, tahun 392 Masehi. 9. Santo Hieronymus, tahun 347 sampai 420 Masehi, mengajarkan sebagai berikut. Engkau mengatakan di alam bukumu bahwa ketika kita hidup kita dapat saling mendoakan, tetapi setelahnya ketika kita telah mati, tak ada dua seorang pun yang dapat didengar. Tetapi jika para rasul dan martir ketika masih tinggal di dalam tubuh dapat mendoakan orang lain, pada saat di mana mereka masih dapat memikirkan diri mereka sendiri, berapa lebih banyakkah yang dapat mereka lakukan setelah mereka menerima mahkota, kemenangan dan kejayaan? Saint Jerome, Against Vigilantius 6, tahun 406 Masehi. 10. Santo Agustinus dari Hippo, tahun 354 sampai 430 Masehi, mengajarkan sebagai berikut.
Sebuah bangsa Kristen merayakan bersama dalam perayaan religius, kenangan para martir, baik untuk menekankan teladan mereka agar diikuti, maupun agar bangsa itu dapat mengambil bagian dalam jasa-jasa mereka dan dibantu oleh doa-doa mereka. Saint Augustine of Hippo, The City of God, Book 8, Against Faustus the Manichaean, tahun 400 Masehi. Juga, jiwa-jiwa orang beriman yang telah wafat tidak terpisah dari gereja, yang bahkan sekarang adalah kerajaan Kristus. Jika tidak demikian, tidak akan ada kenangan akan mereka di altar Tuhan dalam komunikasi tubuh Kristus. Saint Augustine of Hippo, The City of God, Book 22, 9 verse 2, tahun 419 Masehi. Di altar Tuhan kita tidak mengenang para martir dengan cara yang sama dengan yang kita lakukan terhadap mereka yang telah meninggal untuk mendoakan mereka, melainkan agar mereka, yaitu para martir itu, mendoakan kita sehingga kita dapat mengikuti jejak kaki mereka. Saint Augustine of Hippo, Tractate Homilies on John, 84, John 15 verse 30, tahun 416 Masehi. Damai Kristus. Pada bagian pertama saya sudah jelaskan mengapa orang Katolik dapat berdoa melalui para kudus berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab. Dan bagian kedua berdasarkan tradisi suci yang diajarkan para bapak gereja. Berikut, saya jelaskan mengapa kita memohon didoakan oleh para kudus berdasarkan magisterium gereja. 1. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 955. Persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus, sama sekali tidak terputus. Bahkan menurut iman gereja yang abadi diteguhkan karena saling berbagi harta rohani. Lumen Gentium atau LG 49. 2. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 956. Doa syafaat para kudus. Sebab karena para penghuni surga bersatu lebih erat dengan Kristus, mereka lebih meneguhkan seluruh gereja dalam kesuciannya, mereka menambah keagungan ibadat kepada Allah, yang dilaksanakan oleh gereja di dunia, dan dengan berbagai cara mereka membawa sumbangan bagi penyempurnaan pembangunannya. Sebab mereka, yang telah ditampung di tanah air dan menetap pada Tuhan, karena Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa, sambil mempersembahkan pahala-pahala yang telah mereka peroleh di dunia, melalui pengantara tunggal antara Allah dan manusia yakni Kristus Yesus. Demikianlah kelemahan kita amat banyak dibantu oleh perhatian mereka sebagai saudara. Lumen Gentium atau LG 49. Jangan menangis. Sesudah saya mati saya akan lebih berguna bagi kamu dan akan menyokong kamu secara lebih baik daripada selama saya hidup. Dominikus dalam Sakratul Maut kepada sesama saudara seserikat, bandingkan Jordan dari Satsen LIB 93. Saya akan mengisi kehidupan saya di surga dengan melakukan yang baik seperti di dunia. Santa Tersia dari kanak-kanak Yesus. 3. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 957. Persekutuan dengan para orang kudus. Kita merayakan kenangan para penghuni surga bukan hanya karena teladan mereka, melainkan lebih supaya persatuan segenap gereja dalam roh diteguhkan dengan mengamalkan cinta kasih persaudaraan. Sebab seperti persekutuan Kristiani antara para musafir mengantarkan kita untuk mendekati Kristus, begitu pula keikutsertaan dengan para kudus menghubungkan kita dengan Kristus, yang bagaikan sumber dan kepala mengalirkan segala rahmat dan kehidupan umat Allah sendiri, Lumen Gentium atau LG 50. Kita menyembah Kristus karena Ia adalah Putra Allah, tetapi para saksi iman kita kasihi sebagai murid dan peniru Tuhan dan karena penyerahan diri yang tidak ada tandingannya kepada Raja dan Guru mereka. Semoga kita juga menjadi teman dan sesama murid mereka. Santo Polikarpus, Mart 17. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.